Banyak orang yang bertanya, Bang, ada nggak sih cara biar DC atau debt collector lapangan Kredivo nggak datang ke rumah? Nah, sebelum kita mikir ke arah sana, ada baiknya kita pahami dulu satu hal yang penting. Kalau debt collector datang ke rumah itu bukan asal datang. Mereka punya pertimbangan sendiri, ada penilaian-penilaian tertentu yang bikin seseorang masuk daftar prioritas buat didatangi. Biasanya yang paling sering jadi target itu adalah nasabah yang dinilai masih potensial buat membayar. Yang artinya, menurut penilaian mereka, orang ini masih bisa ditekan, masih takut, masih panik, dan kemungkinan besar bakal mencari uang kalau didatangi langsung. Bisa juga nasabah yang terlihat aktif merespon, kelihatan bingung, atau gampang terpancing emosi. Dari situ DC mulai mikir, wah ini orang masih bisa kita dorong nih gitu, masih bisa kita tekan nih biar segera membayar gitu. Nah sebaliknya kalau kalian kelihatan paham situasi, kalau kalian ngerti aturan, kalau kalian tahu hak dan kewajiban sebagai nasabah dan nggak memberi harapan palsu soal pembayaran, biasanya justru kalian nggak jadi prioritas utama. Bukan berarti aman sepenuhnya ya, tapi posisi kalian itu ditulis belakangan gitu. DC akan mikir dua kali buat datang, karena secara tenaga dan juga biaya, hasilnya belum tentu sepadan. Mereka cenderung fokus ke orang-orang yang kelihatannya gampang ditekan duluan. Nah, perlu dipahami juga, tujuan utama DC lapangan itu sebenarnya cuma buat menagih dan juga mengingatkan. Tapi di lapangan, kita tahu sendiri, ada oknum-oknum yang pakai cara menakut-nakuti. Dibuat seolah-olah masalahnya itu besar banget, seakan-akan hidup kita bakal hancur kalau kita nggak sanggup membayar gitu. Nah, dari situ banyak orang jadi panik, jadi stres, bahkan sampai gali lubang tutup lubang demi nutup utang yang lama. Ini yang sering dimanfaatkan gitu. Buat orang-orang yang sudah punya wawasan dan juga pengetahuan, cara-cara seperti ini biasanya nggak terlalu ngaruh. Tapi faktanya masih banyak juga yang mentalnya kena. Nah disinilah pentingnya bekal ilmu. Jadi daripada pusing mikirin DC bakal datang atau enggak, mending fokus memperkuat pemahaman kalian tentang aturan mainnya. Kalian harus ingat kalau DC itu ada batasannya. Debt collector itu ada batasannya. Mereka nggak boleh mengancam, mereka nggak boleh memaksa, mereka nggak boleh bertindak kasar, nggak boleh bikin malu, dan nggak boleh seenaknya sendiri. Semua itu sudah diatur dalam regulasi OJK. Tugas mereka cuma menagih secara sopan dan juga sesuai dengan aturan. Kalau mereka melanggar, kalian punya hak buat merekam, buat melaporkan, bahkan memviralkan kalau memang sudah keterlaluan. Apalagi sekarang kasus-kasus DC yang viral bikin perusahaan pinjol juga lebih hati-hati. Kredivo sendiri belakangan ini kelihatan lebih menekan tim penagihnya supaya nggak bertindak aneh-aneh. Bisa jadi karena kerjasama dengan pihak ketiga juga. Jadi pengawasannya itu makin ketat. Jadi intinya jangan menghadapi masalah ini dengan rasa takut. Hadapi dengan pengetahuan, karena selama kalian tahu batasan mereka dan hak kalian sendiri, posisi kalian itu jauh lebih kuat. DC datang atau tidak, hidup kalian tetap terus jalan gitu. Jadi tetap tenang, tetap rasional, dan jangan biarkan tekanan bikin kalian salah langkah.